Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bahas ini ya, teman-teman, yang mengenai Key Management and PKI Implementation. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah mempelajari mengenai RSE dan juga beberapa algoritma selain RSE untuk asymmetric key. Nah, tentunya bagaimana mereka menggunakan RSE butuh kunci ya. Nah, kuncinya memang kalau dibandingkan dengan kunci simetrik key punya keunggulan karena jumlah kunci yang diperlukan untuk asymmetric key cuma 2 kali N ya. Cuma masalahnya bagaimana kita bisa mempercayai kunci yang digunakan karena kan ini di internet jumlah penggunanya kan sangat banyak ya. Sehingga kalau misalnya kita akses Cisco, bagaimana kita percaya bahwa itu memang websitenya Cisco. Misalnya kita akses Huawei atau BCA Mandiri gitu. Nah, tentunya ini diatur dalam Key Management dan Public Key Infrastructure Implementation. Gitu. Nah, dalam kuliah ini itu yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama kita membahas mengenai kalau misalnya yang digunakan adalah symmetric key distribution, karena kalau kita menggunakan symmetric key, tentunya kunci yang diperlukan kira-kira N pangkat 2 bagi 2, sangat besar. Sehingga ini perlu manajemen key tersendiri, supaya mungkin jumlahnya nggak sebesar ini. Nah, ini salah satunya adalah kita bahas mengenai symmetric key distribution, KDS, dan juga pengembangannya, ada Kerberos. Sebetulnya di network ada juga namanya TKEC. Nah, namanya TKEC ini yang dikembangkan oleh Cisco. Sama kalau teman-teman akses Wi-Fi itu namanya Radius. Mungkin di luar ini. Kemudian kita membahas symmetric key agreement, kemudian public key distribution, dan juga implementasinya. Itu kita bahas berikutnya, dan PKI implementation. Nah, di symmetric key distribution ini kita akan bahas mengenai KDC dan bagaimana session key itu di-generate ya. Jadi kalau teman-teman ketahui, jadi seperti yang pernah kita hitung dulu ya, kalau untuk symmetric key, kalau ada 2 orang, tentunya kita butuh kunci 1 gitu ya. Jadi kalau 2 kita butuh 1. Kalau 3 orang, berarti butuh 3 sama dengan, berarti jumlah key untuk 3 orang butuh 1 tambah 2. Kalau 4 orang, berarti nambah 3 ya. Sigma 4 orang, 1 tambah 2 tambah 3. Kalau N orang, berarti tentunya sigma kunci N itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah N kan. Berarti N-1 maksudnya, kurang 1. Berarti kita tinggal tambahin, berarti jumlah kuncinya untuk N itu sama dengan 1 ditambah N-1 sebanyak N bagi 2 kan? Kan ini ditambah terus bagi 2. Berarti kalikan N per 2. Itu sama dengan N kuadrat per 2. Nah, bayangin kalau kuncinya adalah berapa? 1 miliar orang. Kan sekarang 7 miliar orang ya. Anggap aja pengguna internet 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar berarti 1 kali 10 pangkat 9 orang ya. Bayangin kalau satu kunci disimpannya dalam 16 byte. Berarti kan ini dikuadratkan. Berarti kuadrat. Kalau kuadrat berarti 10 pangkat 18 kali 8 byte. Berarti kalau giga 10 pangkat 9 ya. Tera 10 pangkat 12. Berarti ini kira-kira 8 juta terabyte. Nah, gede banget tuh. Hanya untuk ngurusin nyimpen kunci yang digunakan. Nah, untuk menyimpulkan ini, yang paling efisien tentu kita menggunakan asymmetric key. Karena asymmetric key untuk tiap orang hanya butuh pasangan kan. Jadi hanya ini butuh 2, yang ini butuh 2. Kalau ada 3 orang, ini juga butuh 2. Sehingga hanya butuh 2 N. Jadi kalau ada 1 miliar orang menggunakan asymmetric key, kita hanya butuh 1 kali 10 pangkat 9 kali 16 byte.
berarti kira-kira 32 GB saja GB. 32 GB kan jauh dibanding 8 juta terabyte. Tentu harganya, minutes-nya juga beda. Tapi kalau ini hitungan kasar, nggak ada yang minutes kan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan minutes, tentunya beda. Nah, untuk mengefisiensikan kunci, penggunaan kunci di symmetric key, kita punya namanya Key Distribution Center, KDC, dan session key-nya. Nah, Key Distribution Center berarti penyimpanan kunci itu diatur oleh namanya KDC, Key Distribution Center. Sehingga urusan kunci simetrik yang digunakan oleh Alice, Anne, Pat, Bob, Josh, Besti, atau yang lain, itu kita sebut ini, itu hanya disimpan satu kali. Gitu. Dan Alice tidak tahu kunci private-nya Bob, tidak tahu kunci private-nya Anne, tidak tahu kunci private-nya Ted, tidak tahu kunci private-nya Besti, Josh, dan lain-lain. Alice hanya tahu kunci private-nya KDC yang relevan. Gitu. Berarti hanya tahu tentang kunci Alice sendiri, dan itu disimpan di KDC. Begitu juga dengan kunci Anne, Ted, dan lain-lain, semua disimpan di KDC. Sehingga kalau ada 6 orang, berarti yang kesimpan di KDC itu hanya 6 kunci dengan cara ini. Jadi ini adalah metode untuk key management supaya symmetric key, kunci simetrik yang disimpan nggak terlalu banyak ya. Dan ketika mereka mau berkomunikasi, yang digunakan bukan kunci private ini, bukan kunci simetrik ini, tapi namanya session key. Nah, kemudian kadang-kadang di jaringan, kan ini kalau kita punya user 100 gitu, berarti ini kan ngurusin 100 orang ya. Jadi kadang-kadang mereka punya transaksi yang sering, sehingga di sini bisa jadi bottleneck. Gitu. Nah, hari ini ada yang ini di mute ya teman-teman. Yang ini, nah ini nih, udah saya mute. Nih, sehingga si KDC ini kalau jumlah user yang dia handle banyak, tentu servernya bisa jadi malah jadi bottleneck. Nah, untuk mengatasi itu, dia butuh beberapa KDC. Jadi multi KDC bisa disusun dalam bentuk flat atau hierarki, gitu kan. Jadi KDC-nya bisa lebih dari satu ya. KDC kemudian disusun dalam bentuk flat. Sehingga urusan kuncinya Alice itu oleh KDC yang berdekatan, katakan lawannya KDC yang berdekatan. Sehingga ketika Alice ingin berkomunikasi dengan Bob, ini berkoordinasi, bikin namanya session key. Ada juga yang hierarki. Jadi katakan karena perusahaan yang multinational company gitu ya. Mereka bikin KDC lokal, kemudian ada namanya KDC mungkin nasional, regional, atau internasional. Sehingga kalau Alice hanya ingin berkomunikasi dengan sesama lokal, dihandle oleh sini. Kalau dengan mungkin lokal tapi dalam regional yang lain, dia naik dulu ke sini, baru ke sini. Tapi kalau sudah antar negara, dia melibatkan KDC internasional dan seterusnya. Nah, kunci yang digunakan di sistem KDC adalah namanya session key ya. Jadi untuk komunikasi ini katakan KDC, ini usernya. Jadi ketika user 1 dengan user 2 ingin berkomunikasi, mereka nyimpen kunci simetriknya di KDC ya, KDC. Tapi untuk komunikasi antara 1 dan 2 ini, tentunya yang digunakan kan bukan salah satu kunci simetrik yang disimpan di sini ya, tapi dari sini dia nanya KDC, dari sini dia nanya KDC, atau sebaliknya biasanya dari yang akan ngirim yang nanya, kemudian KDC akan menentukan session key-nya.
session key hanya digunakan sekali pada saat session ini. Ketika sessionnya berakhir, session key-nya nggak disimpan, tapi udah selesai gitu. Ya, jadi ini kita sebut sebagai session key. Nah, protokol yang digunakan di GDC itu macam-macam ya. Sedikitnya ada 3 gitu. Ada 3 protokol. Yang pertama menggunakan ya GDC basicnya, kemudian ada improvement ya. Jadi Key Distribution Center basicnya GDC, kira-kira kalau Alice sebagai pengirim akan berkomunikasi dengan Bob sebagai penerima yang GDC-nya yang center gini. GDC-nya bisa ada beberapa kan ya. Bisa multiple, kemudian ada yang hierarki, multiple field maupun hierarki, tapi prinsipnya nanti sama, karena sebetulnya kalau di multiple tinggal ini berkoordinasi dengan GDC lainnya. Kalau yang ini koordinasinya hierarkikal ya, tapi prinsipnya sama seperti ini. Jadi kalau misalnya Alice dan Bob ini berkomunikasi, maka tentunya kunci simetrik Alice sudah ada di GDC, begitu juga dengan kunci simetrik Bob sudah ada di GDC. Nah, ketika Alice sebagai inisiator dan Bob sebagai penerima, maka Alice akan mengirim kepada GDC yang setidaknya berisi tentang symmetric session key antara dia dan Bob. Jadi dia menginisiat, saya pinginnya session key-nya ini. Dan juga dia mengirim identitas dia dan identitasnya Bob. Nah, GDC menerima message dari Alice, kemudian dia ngirim ke Alice namanya tiket. Nah, tiket ini setidaknya berisi ini. Diberisi tiket untuk Bob. Jadi tiket untuk Bob nggak dikirim oleh GDC, tapi dikirim ke Alice ya. Jadi tiket untuk Bob yang dienkrip menggunakan kuncinya Bob. Kemudian tiket ini berisi identitas Alice, kemudian dan juga session key yang tadi ingin digunakan. Nah, tiket ini juga dikirim ke Alice ya. Ke Alice, isinya tentang ininya Alice. Setelah itu Alice bisa mengirim message pertama ke Bob yang isinya kunci tiket yang dikasih oleh GDC dan beserta ininya Alice, identitasnya Alice, sehingga Bob bisa membuka tiket tadi karena tiketnya Bob dienkrip dengan kuncinya Bob ya, yang isinya session key. Nah, begitu dia nerima dari Alice, dia tahu oh ini Alice nih karena ada keterangannya. Kemudian Bob mendapatkan session key. Berikutnya mereka berkomunikasi menggunakan session key yang sudah dikirim. Tapi kelemahan dari ini apa namanya GDC tentunya ada namanya man in the middle attack ya teman-teman. Jadi man in the middle attack. Pak, mau Ya. bertanya Pak. Iya, mangga. Berarti kan tadi kalau KDC misalkan kalau ada lebih dari satu KDC gitu Pak, ada yang KDC-nya lokal dan ada yang nasional. Semisalkan ingin berkomunikasi dengan yang lawan yang ada di jaringan lokal, apakah kunci kita sudah terlempar juga Pak ke yang nasional Pak? Apa baru terkirim ke yang KDC nasional bila kita menggunakan KDC nasional untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya, Pak? Oh, ya yang hierarki itu gini. Jadi kalau yang lokal dia nyimpen seluruh key simetrik yang ada di lokal sini. Lokal sini juga, gitu ya, lokal sini juga. Yang nasional itu hanya nyimpen key-nya GDC, bukan user. Jadi key nasional hanya nyimpen key-nya masing-masing GDC. Key internasional hanya nyimpen kuncinya masing-masing key nasional, sehingga kunci yang disimpan nggak terlalu banyak. Sehingga kalau misalnya
Alice berkomunikasi dengan Bob yang sama-sama lokal. Tentunya dia hanya berkomunikasi di sini. Kuncinya ya nggak kelempar ke mana-mana, gitu kan. Tapi kalau dia berkomunikasi dengan yang di negara lain, gitu ya, katakan Bob di negara lain, berarti Alice ngirim ke kedisi sini, dia akan berkomunikasi dengan Bob yang ada di negara X misalnya. Ini ada di negara Y, gitu. Nah, tentunya kedisi ini akan nyari ini ada di negara lain. Dia mungkin akan lempar ke nasional, gitu kan. Jadi message-nya si Alice yang udah di encrypt, dia kan akan create session key ya, di encrypt dengan kuncinya Alice di sini, tapi dilempar ke sini, sehingga yang ini mengencrypt bukan dengan key-nya Alice, tapi kuncinya KDC lokal. Karena ini di negara lain dia lempar ke sini, message yang tadi di KDC sini itu akan ngasih session key, tapi di encrypt-nya menggunakan kunci yang KDC sini, gitu. Plus yang akan dikirim ke Bob berarti di encrypt-nya menggunakan kunci KDC nasionalnya sini. Gitu. Begitu yang ini itu di encrypt dengan kunci Bob, gitu ya. Jadi hierarki. Jadi yang tahu kunci simetriknya user itu hanya yang lokal, tapi yang ini hanya tahu ini. Jadi di encrypt-nya beberapa tahap, sehingga kalau dia buka, oh ini untuk ini dibuka, oh ini untuk Bob, kira-kira kayak gitu. Baik Pak, ya Pak. Ya, Terjawab Pak. Terima kasih. ya masih. Nah ini kelemahannya kalau misalnya ada Evo di tengah ya, gitu. Nah sewaktu-waktu si Evo ini itu bisa nangkep yang dikirim oleh ini, gitu. Ya memang nggak mudah ya. Oh nangkep ini mungkin pesennya si Bob itu di encrypt-nya menggunakan kunci Bob, gitu kan. Kan paling nggak dia tahu, memang dia nggak care untuk yang pertama session key-nya nggak masalah, gitu. Tapi dia tahu ada sebuah message yang di encrypt menggunakan kuncinya Bob, gitu. Nah mungkin ini bisa digunakan untuk ke depan, ketika berikutnya dia berkomunikasi dengan Bob, dia udah dapat ini, ya itu mungkin dia bisa manfaatkan. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu, ada beberapa approach protokol yang similar to KDC. KDC basic, tapi digunakan juga untuk KDC, itu namanya Nedam-Schroeder protokol. Gitu. Dan juga ada namanya Outweighs protokol. Nah, bedanya dengan protokol standar KDC, di Nedam-Schroeder protokol ini dia menambahkan namanya Alice nonce dan Bob nonce. Jadi penerima dan receiver nonce. Nah ini untuk challenge response ya. Ini digunakan untuk challenge response supaya session key yang digunakan ini tidak bisa digunakan untuk di masa-masa yang akan datang oleh man in the middle attack tadi. Man in the middle. Nah ini bisa dihindari karena ketika dia mengenerate session key, dia melibatkan nonce, gitu ya. Ini kira-kira bilangan atau ini yang hanya digunakan sekali saja. Sehingga bedanya dengan KDC, saat Alice ingin berkomunikasi dengan Bob, maka dia mengirim message ke KDC disertai dengan nonce-nya dia. Yang lain sama, jadi identitasnya Bob, identitasnya dia, gitu. Dan KDC ngirim ke Alice termasuk tiketnya untuk Bob yang dienkrip dengan identitasnya Bob, gitu. Plus ini nonce-nya Alice. Setelah itu Alice terima, dia buka, tapi dia tidak bisa membuka tiket untuk Bob. Dia ngirim message ke Bob, gitu. Dia ngirim message ke Bob, kemudian di antara Bob sama Alice ada proses challenge gitu ya. Beneran nggak bahwa ini adalah Bob atau beneran nggak itu Alice, yaitu dengan ini nanya RB-nya, nonce-nya Bob berapa
dia akan respon ke sini, node-nya Bob dikurangi 1. Kalau itu match, baru dia berkomunikasi. Gitu. Menggunakan session key yang ditawarkan. Nah, kemudian ini diimprove dengan Outway RIS protokol, yaitu dengan adanya common nonce. Gitu. Jadi common nonce itu bedanya dengan di sini. Kalau yang di Nedam Schroeder protokol nggak ada common nonce-nya. Jadi dengan adanya common nodes ini, maka Alice bisa langsung berkomunikasi dengan si Bob dengan ini common nodes, kemudian nodes-nya Alice. Setelah itu si Bob itu bisa ngirim ke GDC untuk proses ini verifikasi, dia kemudian dikirim sama GDC, dan ini digunakan untuk challenge Alice, dan message-nya bisa dikirim menggunakan session yang sudah disepakati. Nah, dengan cara demikian, maka simetrik key yang disimpan itu nggak sebanyak yang basic, yaitu n kuadrat per 2. Gitu. Tapi memang di GDC ini jadinya kita harus membangun GDC center yang lumayan banyak ya, yang menyimpan masing-masing symmetric key. Jadi symmetric key user itu kesimpan di GDC gitu. Nah, ini kan ada kelemahan juga, kalau GDC-nya kebobol gitu, berarti symmetric key semua user di sini ketahuan. Nah, itu yang diperbaiki nanti dengan PKI, Public Key Infrastructure, di mana dia menggunakan asymmetric key. Sehingga yang disimpan di server, di Public Key Infrastructure, meskipun ininya mungkin mirip, itu ada hierarki juga, adalah public key-nya. Dan private key itu tidak pernah di-share, itu hanya masing-masing user yang tahu. Sehingga server ini yang tahu hanya public key-nya. Ini hanya untuk verifikasi aja bahwa ini beneran Bob atau ini. Jadi kalaupun ini bocor, yang bocor itu hanya public key, bukan private key masing-masing user. Nah, kemudian yang similar dengan GDC itu dikembangkan oleh MIT, Kerberos. Basicnya tetap menggunakan GDC, hanya protokol dan mekanismenya aja yang beda. Itu ada kaitannya dengan servernya seperti apa, operation, kemudian kalau beberapa server yang digunakan, terus versi terakhir, kalau nggak salah versi 5 ya, dan ada Realm. Nah, Kerberos ini kalau teman-teman nanti mempelajari tentang di manajemen, itu nanti ada barengan dengan ini, ada banyak yang digunakan di network, ada namanya packet nanti. Jadi kalau teman-teman belajar tentang jaringan, biasanya manage router, kemudian manage switch gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita login ke satu-satu, kita simpen ininya kan lumayan complicated nyimpen passwordnya. Kalau enggak ya satu. Nah, untuk menyimpulkan itu, teman-teman bisa menggunakan packet. Dan kalau teman-teman akses Wi-Fi gitu kan, kadang-kadang user kan butuh login password ke masing-masing akses point kan. Kalau akses point-nya 100 gitu, rawan gitu ya. Nah, paling nggak sama atau nyimpen 100 gitu. Nah, untuk menyimpulkan standar yang banyak digunakan itu Radius sebagai IEEE server ya. Gitu. Tapi kita bahas Kerberos dulu di sini. Jadi dalam Kerberos sama dengan GDC ya. Jadi ada istilah ada istilah server sebagai authentication server di sini, dan server sebagai ticket granting server. Jadi di GDC dia bedain sebagai authentication server dan ticket granting server.
Jadi kalau yang di GDC konsep tadi itu sebetulnya kan yang dikirim ke requestor itu adalah tiket untuk lawannya kan, dan juga tiketnya untuk si requesting. Ya, kalau di Kerberos yang pertama pengirim itu request tiket ke server ini, server TGS. Kemudian si TGS akan ngirim ini session key. Jadi session key yang akan digunakan nanti gitu. Dan tiket yang diberikan. Kemudian dia akan request tiket untuk Bob. Kemudian TGS akan ngirim tiket untuk Bob beserta session key-nya Alice dan Bob. Ini request akses, kemudian grant akses, baru session key-nya itu digunakan. Authentication server tentunya untuk mengauthenticate beneran bahwa ini adalah user yang ini ya, yang memang terdaftar. Kemudian tiket granting server ini memang untuk memberikan tiket yang akan digunakan oleh penerima. Kemudian real server untuk realm. Nah, ini yang memprovide service untuk penerima dan pengirim. Ini secara umum operasinya. Jadi operasinya sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, karena konsep besarnya adalah GDC. Jadi ada authenticate server, ada TGS server, ada service sebetulnya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Jadi selalu inisiasinya itu dari yang akan berkomunikasi. Jadi kalau ini adalah pengirimnya atau inisiatornya, berarti dimulai dari Alice. Kemudian proses terakhirnya ya Bob. Ada handshake challenge gitu. Karena ini mirip dengan ini ya yang di GDC handshake challenge yang dikembangkan oleh ini Nedam Schroeder Protocol. Gitu. Jadi ada Alice request, kemudian di authenticate, kemudian dia minta tiket, gitu. Dikasih tiket, setelah itu dia request, dan ada respon untuk challenge, baru dia mereka bisa berkomunikasi. Nah, kemudian kalau misalnya Alice dan Bob ternyata di ini ada beberapa server Kerberos, ya kan, baik yang ini maupun yang hierarki ya. Nah, tentunya prosesnya sama kayak tadi, ada step by step, kemudian ngikutin protokol GDC tadi. Nah, saat ini Kerberos yang digunakan, kalau nggak salah versi 5 terakhir ya, atau ini buku tahun berapa kayaknya, tapi masih versi 5. Nah, di versi 5 dan versi 4, bedanya secara umum, masa berlakunya tiket lebih lama, kemudian ada bisa diperbarui, ya. Kemudian simetrik yang digunakan bisa beberapa, bukan hanya AES, kemudian ada beberapa protokol yang bisa digunakan, kemudian operate-nya tentu lebih gede versi 5. Kemudian ini hierarkinya bisa multi server, multi AS, multi TGS, kemudian masing-masing sistemnya kita sebut sebagai realm. Oke,
berikutnya kita membahas tentang symmetric key agreement ya. Kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi kadangkala untuk komunikasi yang simple itu, katakan antara Alice dan Bob itu, yang sebetulnya hanya mereka berdua atau cuma 3. Jadi kalau ada GDC terlalu complicated gitu ya. Jadi mereka ingin langsung berkomunikasi. Nah pilihannya kita symmetric key agreement yang digunakan. Jadi cukup katakan menggunakan Devi-Hellman key agreement atau station to station key agreement. Jadi tanpa perlu GDC server atau Kerberos server ya. Nah, di sini sistemnya kita menggunakan untuk Devi-Hellman key agreement. Kita bisa langsung berkomunikasi antara 2 orang selama sebelumnya Alice dan Bob sudah menyepakati angka tertentu. Jadi angka itu bisa diketahui publik, nggak ada masalah, yaitu P dan G. Ya, kan? Ya sebetulnya diketahui oleh 2 orang ini maksudnya. Ya kalau publik tahu dia bisa menghitung. Jadi dia sepakat dulu 2 orang ini sebelum mereka berpisah ya, bahwa Alice nanti kalau tiap kali kita berkomunikasi tolong catat ya bahwa kita menggunakan P dan G tertentu. Nah, ketika mereka ingin berkomunikasi menggunakan jalur komunikasi yang nggak secure, public communication, misalnya lewat email, lewat SMS, lewat apa? Mungkin lewat WhatsApp atau komunikasi telepon langsung gitu. Nah, pada saat mereka ingin berkomunikasi, si Alice itu akan ngirim message yang itu dihitung dari G pangkat bilangan tertentu random yang dia create modulus P. Ini hanya diketahui Alice kan pada saat itu. Ini untuk session key lah istilahnya. Kalau di compare ke GDC atau Kerberos. Katakan X-nya berapa gitu. Nah, itu dikirim ke Bob. Nah, Bob tahu bahwa dia ingin berkomunikasi dengan Alice karena dia lagi telepon-teleponan atau ini. Maka dia ngitung, dia akan ngirim R2, dihitung dari G pangkat bilangan tertentu yang random, dan ini hanya diketahui oleh Bob. Bilangan ini nanti pas sesi berikutnya dia bisa ubah-ubah. Setelah itu message yang diterima baik oleh Bob maupun oleh Alice, di sisi Alice, R2 ini nanti dipangkatkan dengan bilangan random yang dia pilih, sementara message yang diterima dari Alice dia pangkatkan dengan bilangan yang dia pilih, sehingga secara keseluruhan nanti sebetulnya Alice maupun Bob itu menghitung bilangan yang sama, yaitu G pangkat X kali Y. Ini disebut sebagai Devi-Hellman key exchange. Sehingga keduanya tahu bahwa kunci yang akan digunakan saat ini adalah K. Nah, kalau orang lain yang dia di tengah, dia dengerin percakapan ini, dia dapat R gitu. Tapi kan dia nggak tahu X-nya berapa gitu kan. Kalaupun dia pas pada saat itu mendengarkan percakapan Alice dan Bob, oh saya ini tahu nih P-nya sama G-nya gitu kan. Nah tapi dia kan nggak tahu X-nya, dia nggak tahu Y-nya gitu kan. Kalaupun dia tahu P dan G, dia tahu R misalnya, R itu kan terdiri dari G pangkat X, ya kan? G pangkat X dari mod P. Gitu. Nah, dia tahu P dan G, nggak bisa dimasukkan Y-nya kan. Dia mau masukkan R2. Kalau R2 itu adalah G pangkat Y. Kan? Kalau dia tahu dua-duanya, R1 dan R2. Maka yang dia dapatkan bukan kunci, tapi G, X plus Y. Gitu kan. Karena kalau perkalian kan penjumlahan mod P. Tentu kuncinya masih belum bisa dia dapatkan.
memang masih ada kelemahan juga di Diffie-Hellman key exchange, ada man in the middle attack, ya kan? Ada man in the middle attack itu prinsipnya ini apa namanya, dia memang nggak tahu langsung kuncinya ya, tapi dia bisa mungkin replay attack nantinya. Jadi dia man in the middle attack bisa untuk replay attack. Dia kalau dapat R1, R2 tentu dia bisa namanya discrete logarithm attack yang teman-teman udah pelajari waktu matematik RSE ya. Nah, cuma ini kan sulit. Jadi kalau bilangannya sampai 1024 bit kan sulit. Kecuali bilangannya kecil, kita bisa nyoba-nyoba masih. Tapi tetap agak sulit karena untuk bilangan integer, log pangkat X gitu. Kemudian kita mau balikin untuk dapat X-nya dari sebuah bilangan Y, itu sudah dibuktikan waktu itu sulit ya secara matematis. Nah, tapi attack yang lain itu bisa muncul di man in the middle attack, di mana Eva, katakan di sini, Eva itu bisa dengerin dua-duanya. Jadi pada saat Alice mau ngirim ke Bob, message-nya dia tangkap, nggak diterusin, di blok. Contohnya ini adalah kalau teman-teman lagi akses point, ya kan? Akses point, kemudian dia naruh server, filter gitu. Nah, pokoknya ada message dari Alice, dia tangkap, dia ubah gitu kan. Kemudian dia kan nangkap R2, ya, dia kirim message yang dia hitung sendiri, kunci dia hitung sendiri, karena mungkin pas di percakapan dia tahu Alice sama Bob itu akan menggunakan G dan P tertentu. Kemudian dia kirimlah R2 ke Alice. Alice mikir ini dari Bob, padahal itu dari si Eva yang lagi ngontrol akses point di sini. Kemudian pada saat yang sama dia ngirim message ke Bob, Bob mikir ini dari Alice, kemudian dia hitung di sini, dia kirim R3. Sehingga tiap berkomunikasi ada dua kunci, yaitu kunci 1 dan kunci 2, dan itu dihandle oleh si Eva. Sehingga ketika Alice berkomunikasi, sebenarnya dia berkomunikasi dengan Eva, Eva tahu isinya apa, kemudian dia encrypt dengan kunci 2 kasih ke Bob, dan seterusnya. Itu man in the middle attack untuk ini apa, Diffie-Hellman key exchange. Tapi sebetulnya konsep itu berlaku untuk semua key exchange ya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman kemarin sudah bikin program untuk RSE. Jadi misalnya sepakat antara Alice dan Bob, itu G yang digunakan 7, kemudian P-nya 23 gitu kan. Jadi Alice bisa memilih sembarang bilangan, katakan di sini 3, begitu juga dengan Bob bisa memilih sembarang bilangan 6. Kemudian dia menghitung ini ya, kunci temporary masing-masing yang sama dengan G pangkat X modulus P ya. Jadi G-nya 7 pangkat 3 mod 23. Berarti ini harusnya pangkat nih, bukan 73. Ini 7 pangkat 6. Nah, sama dengan 21 sama dengan 4. Kemudian 21-nya dikirim ke Bob, 4-nya dikirim ke Alice ya. Setelah itu ini 4 pangkat 3, 21 pangkat 6 ya. Ini dihitung, dapatlah kunci yang digunakan 18. Nah, 18 ini yang menjadi kunci berbarengan gitu. Ini harusnya 7 pangkat 18 ya, 7 pangkat 18 gitu. Ini contoh lainnya. Jadi pada kenyataannya biasanya bilangan yang terlibat itu gede ya. Bisa 512 bit atau 1024 bit. Misalnya P-nya adalah bilangan ini 159 digit P modulusnya, kemudian G-nya katakan 2, X yang dipilih katakan 557, Y 273. Ini katakan dari Bob, ini dari Alice. Maka bilangan apa namanya message yang disampaikan kira-kira
message yang disampaikan Alice ke Bob. Kemudian ini message kunci. Bob menyampaikan ke Alice ini. Kemudian duanya menghitung kunci yang akan digunakan adalah ini. Sehingga algoritma Davie-Hellman ini ide-idenya bahwa mereka masing-masing punya public key ya. Jadi ada G dan P ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini katakan mereka sebelum berpisah mereka tahu dua angka ini. Atau ya pas ini mereka nelpon. Nanti kita gunakan P sama G ini ya. Nah sementara X-nya itu benar-benar hanya di keep sama mereka, yang dikirim adalah hasil hitungannya. Hasil hitungannya yang si Alice ngirimnya adalah G pangkat X mod P, yang sebaliknya ini adalah G pangkat Y mod P. Gitu. Kalau di tengah-tengah tahu, dia mengalihkan hasilnya adalah GX pangkat Y plus gitu, mod P. Padahal kalau yang ini ngitung, tentu dia dipangkatkan lagi, hasilnya adalah G pangkat XY mod P, yang ini juga G pangkat X kali Y mod P. Karena ini sama, maka kunci yang digunakan antara Alice dan ini sepakat. Jadi tanpa kuncinya ditransfer, mereka bisa dapat. Nah, berikutnya yang mirip dengan itu adalah station to station key agreement ya, teman-teman. Jadi station to station key agreement ini prinsipnya mirip dengan Davie-Hellman key exchange ya. Jadi kalau misalnya Alice dan Bob ingin berkomunikasi, ya mereka juga menggunakan session key yang di-encrypt. Nah, pertama ya ini mirip Davie-Hellman, gitu, bahwa dia akan mengirim R1, kemudian station ini ngirim R2, gitu, tapi disertai dengan sertifikat ini dengan private key-nya Bob, gitu. Sehingga si Alice dia bisa buka ini beserta sertifikatnya. Jadi ini melibatkan asymmetric key, bedanya dengan Davie-Hellman gitu. Setelah itu si Alice akan sign message ini dengan kunci private-nya dia, sehingga Bob bisa memverifikasi ini beneran dari Alice. Dengan demikian nanti setelah dia verifikasi, Alice yakin ini dari Bob, ini yakin dari Alice. Nah, kuncinya tetap di-share seperti mekanismenya Davie-Hellman. Tapi di station to station ada proses verifikasi. Ini khususnya kalau yang Davie-Hellman kan orangnya tahu kan, Alice dan Bob bisa berkomunikasi dia dengan jalur yang lain. Tapi kalau station to station, ini kan komputer kan nggak tahu, ini komputernya beneran komputer dia nggak. Terutama station to station digunakan untuk itu. Nah, berikutnya adalah public key distribution. Nah, di sini untuk session key sampai saat ini karena kecepatannya yang digunakan adalah key symmetric key ya. Nah, itu mekanisme untuk key distribusinya menggunakan public key distribution. Nah, bedanya dengan yang di GDC atau Kerberos adalah di GDC yang disimpan adalah kunci private dari user atau GDC hierarki di bawahnya. Nah, ini rawan ya, karena kalau GDC-nya jebol, kita tahu kunci private-nya masing-masing user. Nah, di public key distribution nanti ada PKI,
itu yang disimpan adalah kunci publik dari masing-masing user. Jadi yang disimpan di server adalah kunci publik masing-masing user, dan user yang menyimpan kunci private-nya. Nah, ini kita bicarakan mengenai proses announcement-nya, kemudian Trusted Center, kemudian Control Trusted Center, kemudian Certification Authority, kemudian Certificate X509, kemudian ada PKI. Nah, announcement-nya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau Bob, gitu, ini dalam hal ini Bob, dia nyebarin tuh public key-nya. Ini public key saya ini loh. Nah, itu dia bisa melakukan itu ya, atau dia lewat bantuan public key infrastructure tadi. Jadi yang nggak perlu diumumin, tapi orang yang ingin tahu public key-nya Bob, nanyanya ke CA ya, atau bagian dari PKI infrastructure. Kemudian Trusted Center. Jadi di Trusted Center tentu disimpan oleh sebuah sistem atau server yang masangin bahwa Alice itu public key-nya adalah ini, Bob adalah public key-nya itu, dan seterusnya. Kemudian ada proses Control Trusted Center ya. Jadi ini kita punya Trusted Center yang menyimpan kunci publik dari masing-masing user yang relevan. Biasanya dalam lokal root-nya ya. Itu ada public key, ada timestamp. Misalnya di sini kita punya Alice gitu. Dia ingin tahu public key-nya Bob berapa. Dia ngirim message untuk ke Trusted Center. Dia ingin tahu Bob key, kemudian timestamp-nya ini. Ya karena timestamp ini biar digunakan hanya sekali gitu ya, biar nggak digunakan oleh orang lain berikutnya. Setelah itu Trusted Center yang dipercaya oleh Alice akan ngirim ke sini bahwa kunci publiknya Bob beserta timestamp yang dikirim oleh Alice tadi itu di-encrypt menggunakan kunci private-nya Trusted Center. Alice tahu kunci publiknya Trusted Center, dia pasti bisa buka menggunakan kunci publiknya ini. Kemudian dia tahu, oh kunci publiknya Bob adalah ini, dan T-nya adalah ini. Nah, berikutnya di Public Key Infrastructure ada Certification Authority ya, atau kita sebut sebagai CA. Jadi pengumumannya itu oleh Public Key Infrastructure ini atau CA, instead of Bob ngumumin sendiri ya. Jadi Bob meng-apply ke CA, sebetulnya dia bisa punya, kita bisa bikin download software untuk ngitung public dan private key kita ya. Nah, public key-nya itu request untuk disimpan di CA. Jadi prosesnya kita bukan minta public key, private key kita, tapi kita generate, ada software, kemudian kunci publiknya kita minta disimpan di sini. Tentu CA akan verifikasi, beneran nggak kita, oleh siapa, ininya apa. Ada biaya lah untuk nyimpen gitu ya. Setelah itu oke, beneran dia verifikasi bahwa Bob ini beneran adalah orang Indonesia, ini KTP-nya ini dan seterusnya, atau ini warga negara US dengan alamat bla 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 dan seterusnya, atau kalau company juga dicatat. Nah, public key-nya ini akan dicatat, di-record public key yang bersesuaian, identitasnya Bob gitu. Setelah itu sertifikatnya diisu,
di isunya ini yang dikirim, dipublish, atau ya disimpan di situ. Seseorang yang akan nanyanya ke sini. Nah, ini distribution to public. Nah, sertifikat standar di X509, sertifikat yang di sini. Nah, itu susunannya kira-kira seperti ini isinya. Jadi ada version number, ada serial number, ada signature algorithm, issuer name, validity, ada subject name, subject public key, kemudian mungkin opsional ada issuer unique identifier, subject unique identifier, ada extension, ada signature. Kemudian ini akan di-hash ya, seluruhan X509 akan kita hash dengan algoritma hash tertentu, biasanya SHA 256 atau yang lain. Dapat digest-nya ini yang akan di-assign dengan private key-nya CA. Gitu. Either CA lokal atau root. Setelah itu, sign yang di digest ini di-embed ke signature, bagian signature-nya. Nah, kalau teman-teman akses website, nah misalnya ini ya, coba kita website ya. Akses. Nah, kalau teman-teman akses katakan BCA misalnya ya. Atau Bank Mandiri. Klik BCA. Nah, klik BCA kan aman di sini ya. Nah, ini teman-teman pasti bisa klik di sini, sertifikatnya valid, kemudian detailnya. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan. Mulai versionnya V3, serial number-nya ini, algoritmanya, signature algoritmnya adalah SHA 256 RCE, hash algoritmenya SHA 256, kemudian issuer-nya adalah di sini Kaspersky, validnya sampai kapan, ya kan? Kemudian public parameternya ini, public key-nya ini public key yang digunakan, yaitu 2048 bit. Kemudian teman-teman kalau akses ya kalau Google misalnya, Google. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini sertifikatnya, nah, ini valid, detailnya juga teman-teman bisa baca. Nah, kemudian ada proses sertifikatnya itu tidak berlaku seterusnya ya, ada masa ininya dan bisa di renewal. Jadi setiap sertifikat itu punya masa validasi, period of validity. Kemudian kalau memang sudah habis atau akan habis, ini bisa di renew. Gitu. Ini sama ya mestinya. Kemudian delta revocation, jadi yang di revoke itu hanya yang berubah ya. Jadi delta revocation list. Ini kalau kita merevoke sertifikat, jadi yang diubah itu adalah version number-nya, kemudian serial number, signature algorithm, issuer name, validity period, mirip dengan sertifikat sebetulnya. Kemudian prosesnya sama, hash algorithm, ada digest, digest-nya kita sign menggunakan kunci private-nya CA. Bagian digest yang design ini merupakan signature. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, kalau misalnya di browsing, yang tanda kunci kita klik, nah itu muncul tuh signature-nya, kemudian algoritmanya menggunakan apa, dan seterusnya. Nah, di public key infrastructure, secara keseluruhan tugasnya adalah dia memberikan sertifikat ya, memberikan sertifikat dari yang user yang minta. Kemudian dia memberikan renewal kalau
sertifikatnya udah mau habis, tentu ada proses verifikasi, kemudian ada proses revocation di bagi sertifikat yang sudah nggak berlaku ya, kemudian ada revocation list, kemudian PKI ini strukturnya mulai dari CA, kemudian CA root, CA lokal gitu. Itu yang disimpan bukan key private ya, tapi public key ya, key storage and update. Kemudian dia memberikan beberapa service dan protokol tertentu, kemudian metode akses untuk aplikasi tertentu, misalnya yang banyak digunakan adalah web ya, web dan email. Ini hierarki dari trust model, bisa ada CA root, kemudian ada beberapa CA di bawahnya, dan ada user-user yang connect ke masing-masing CA. Nah, proses ini, satu arah panah ini, artinya dia yang men-sign sertifikatnya. Jadi user desain oleh CA1, user 2 oleh CA2, katakan user 4 oleh CA lainnya, user 7 oleh CA lainnya. Kemudian sertifikatnya CA ini, itu yang mensertifikat CA di atasnya. Mungkin kalau ini ada lagi CA root, itu dia yang mensertifikat CA sini. Nah, kalau di Indonesia, CA root itu ada di Kominfo ya, tapi ada juga yang di BSSN dan juga di BPPT. Ini contoh ya, misalnya user 1 ingin mencari public key dari user 3. Kalau di case ini, user 3-nya ada di single CA ya, gitu. Berarti user 3, nah user 3 di sini itu akan ngirim chain of certificate. Oh, ini mungkin bukan user 3, dia mungkin user yang ada di tempat lain ya. Kalau user 3 cukup di sini, karena kalau melibatkan CA root berarti dia lompat ya. Berarti user yang katakan di beda CA, berarti ada CA1, kemudian CA1 user 3. Kemudian user 1 memvalidasi, dia ada CA1 desain CA2, kemudian beserta public key-nya ya. Ya, setelah itu karena user 1 tahu public key CA1, ya dia akan buka dan dia akan tahu gitu. Tapi kalau nyebrang sini ya dia buka sampai yang desain CA root. Jadi user 1 harus buka public key-nya dari CA1 dan CA. Ini beberapa contoh lainnya. Kalau web browsernya Netscape atau internet, kalau tadi Chrome itu, nah si sertifikat ini disimpan pasti disimpan ya, karena itu kan untuk proses itu. Kalau yang di Chrome itu adanya di Security Center Advanced bagian sertifikat. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Tapi kalau masing-masing user, nah itu bisa diklik sebelah sini yang ada gambar kunci ya, atau bisa ada di tab itu yang ada 3, klik kanan, kemudian ada option more, tool more advance, sampai muncul di sini sertifikat ya. Nah, selain itu, kalau mau sama-sama root, katakan Indonesia punya root, Singapura punya root CA, Malaysia punya root CA, nah itu bisa saling meng-assign. Jadi nggak hierarchical, tapi bentuknya bisa mesh. Jadi root 2 di-assign oleh root 3, root 2 juga meng-assign root 3, dan seterusnya, itu juga bisa. Artinya masing-masing root saling memverifikasi.
Jadi untuk kasus ini, kalau dia terkonek dengan beberapa root, katakan Alice connect ke root 1, Bob ke root 4, itu, maka sertifikatnya itu, dia nanya sertifikat publik, maka akan di-assign oleh root-root yang bersesuaian. Nah, bagaimana implementasinya? Ya dalam konsep yang lebih day-to-day terimplementasi ya kira-kira seperti ini gitu ya, bahwa dalam public key kriptografi kalau kita mau mengirim message tentunya kita public key kita terpublish ya, terpublishnya itu lewat PKI infrastructure. Jadi kalau untuk message yang kita dirahasiakan, biasanya digest itu, maka kita encrypt menggunakan public key, kita encrypt menggunakan private key kita ya, sehingga orang lain bisa buka menggunakan public key kita. Nah, public key-nya ini diberikan lewat public key infrastructure. Tapi masalahnya adalah ini, ya awalnya kan ya sederhananya itu kan, kita mau ngirim message, public key kita kan dikasih ke mereka, sehingga berikutnya kita akan mengencrypt message tersebut dengan private key kita. Masalahnya orang lain belum tentu percaya bahwa ini beneran dari si A gitu ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini beneran public key, katakan ini Cisco, ini Huawei, kemudian mungkin Bank Mandiri, Bank BCA, dan seterusnya, maka ini harus diverifikasi oleh trusted partner. Nah, ini adalah bagian dari PKI yang disebut sebagai Certificate Authority. Ya. Kalau ini dalam satu lokal, gitu, katakan ini Kominfo root misalnya, maka sender dan penerima, misal kita sama si A, si B, itu ya dua-duanya harus percaya ini. Kalau kita nggak percaya ini ya batal transaksinya. Nah, kalau misalnya ini ada di si A yang berbeda, ya kita harus percaya ini. Masalahnya kalau ini nggak dipercaya, maka seluruh sistem yang ada di bawah si root ini itu menjadi nggak dipercaya. Contoh misalnya terjadi breach di rootnya Kominfo, maka seluruh CA yang desain oleh CA rootnya Kominfo menjadi tidak dipercaya oleh komunitas global. Kira-kira seperti itu. Ini contoh tadi saya sudah tunjukkan contoh detail public key ya. Di sini menggunakan RSA 2048, ini public key-nya. Kalau teman-teman yang nyoba program sendiri, karena menggunakan program bawaan 64 bit, biasanya yang bisa kita iniin hanya separuh ya, mungkin 32 bit gitu. Nah, sertifikat kita ini standarnya ngikutin X509 atau public key cryptography standar. Nah, ini beberapa field yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman buka browser yang kasih tanda kunci ya, tentu di sini ada signature, algorithm, issuer, valid from, dan seterusnya. Nah, ini keterangan dari masing-masing field yang ada di certificate. Kemudian ada key usage-nya, certificate enrollment-nya, kemudian certificate formatnya ya. Jadi ada ininya, bisa mengikuti ini distinguished encoding rule, kemudian ada privacy enhanced electronic mail, kemudian ada CER, ada CRT,
kemudian ada PFX, ada P12, T7B, dan seterusnya. Ini format sertifikatnya. Nah, CA-nya tentu ini yang harus dipercaya oleh masing-masing user dan tentunya hierarki ya. Hierarki, ada root, kemudian ada root antar negara dan seterusnya. Kemudian ada certificate signing request ketika proses seseorang ingin mendaftarkan kunci publik dia agar dikenali oleh publik. Itu ada proses signing request CSR. Jadi di proses certificate signing request, klien akan mengenerate key pair yang terdiri dari kunci publik dan kunci private. Kunci publiknya dikirim ke CA dengan request ini. Formatnya bisa mengikuti PKS nomor 10. Kemudian CA akan mengidentifikasi benar nggak identitasnya ini. Kalau oke, dia mengisu sertifikat dan itu diumumin sehingga orang lain atau klien, misalnya kita nih bikin website yang secure kan, bla 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 PTX gitu kan, PTX. Nah itu ini harus lewatin ini. Nah kalau ini sudah itu nanti ketika user akses website kita ada gambar kunci dan diklik, karena keterangan sertifikatnya akan muncul di situ. Ini beberapa certificate policies ya, ada template certificate type, kemudian registration and authentication issue procedure. Kemudian untuk SSL web server certificate, jadi kalau kita klik, nah di sini nih gambar apa namanya, gambar kunci ya teman-teman bisa lihat ini domain validity-nya. Jadi biasanya kalau kita klik muncul ini sertifikatnya valid gitu. Itu berarti si browser ini mengetahui bahwa dia bisa ngecek ke CA-nya dan mengetahui bahwa public key kita, public key dalam hal ini public key-nya Microsoft valid. Kemudian ada extended validation-nya juga bisa dilihat. Kalau ini kebetulan menggunakan apa ini ya Microsoft. Gitu. Kemudian ada subject alternate name, gitu. Certificate subject alternate name, extension-nya. Nah kalau kita menggunakan group ini juga bisa dilihat. Kemudian certificate type selain untuk website tadi mungkin untuk komputer, kemudian untuk email, atau untuk code signing, atau untuk root certificate, atau self-sign certificate. Nah, secara umum PKI implementation itu ada ini key life cycle seperti yang dijelaskan di bagian basic tadi, bahwa kalau udah habis ada renewal, kemudian ada proses key generation, kemudian yang disimpan itu adalah apa namanya akses public key, private key-nya harus disimpan private masing-masing user, kemudian ada revocation, ada expiration and renewal. Nah kalau jebol satu CA berarti keseluruhan sertifikat di bawah CA ini termasuk si anak-anaknya itu bisa tidak dipercaya oleh komunitas lainnya. Kemudian key size umumnya yang digunakan saat ini 2048 ya, 2048. Kemudian cara nyimpen kuncinya mungkin disimpan di software, ada yang di hardware. Yang di hardware mungkin lebih cepat gitu kan. Kemudian ada yang di hardware ada namanya hardware security module, bisa berupa appliance atau bisa berupa adapter atau USB peripheral. Kemudian ada trusted platform module TPM atau di SIM card, USB media atau di smart card. Kemudian kalau kuncinya hilang ada key recovery atau escrow key.
Tapi ini hanya bisa dibuka dengan mekanisme tertentu. Kemudian ada key revocation and renewal. Jadi kalau kuncinya sudah mau habis, bisa di renewal. Kemudian atau key-nya bisa di revoke, tidak digunakan lagi. Gitu. Nah, kemudian di root ada namanya certificate revocation list. Itu untuk menghindari bahwa kunci yang sama digunakan oleh orang lain. Atau jangan sampai seseorang menggunakan kunci yang sudah di-revoke ya. Nah, tentu ada namanya CRL. Nah, CRL ini bisa kita cek, oh ternyata kunci ini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian mekanisme ngeceknya ada Online Certificate Status Protocol, OCSP. Jadi diceknya secara real time ya. Kemudian ada yang offline juga. Nah, PKI Trust Model seperti yang tadi tentunya hierarchical ya. Ada root, kemudian ada root yang lain, dan user itu biasanya connect ke CA lokal atau CA penyelenggara ya. Kemudian umumnya saat ini online CA karena ada proses verifikasi, tapi ada juga untuk root tertentu untuk menjaga security, ada yang offline CA. Jadi dia hanya online kalau ada CA root baru yang ada di bawahnya. Karena CA root ini jarang update, gitu kan, maka ini bisa diambil offline CA. Tapi kalau untuk user, karena ini biasanya dinamis ya, ini biasanya online. Kemudian ada namanya certificate binding. Certificate binding ini untuk menghindari man in the middle attack supaya mereka tidak ini tadi mereplay dari dua arah. Jadi sertifikatnya udah apa namanya define ke ke fitur tertentu ya. Nah, ini proses sertifikat isu. Tentunya kalau kita sudah mengajukan, diverifikasi oke, ini sertifikat kita akan di-issued gitu, yang isinya tentang public key kita, identitas, kapan, kemudian signature algoritmnya apa, seperti yang di X509 ya. Tapi ada kalanya ini di-reject gitu kan. Di-reject-nya mungkin karena kurang lengkap datanya dan seterusnya. Kemudian mungkin perlu audit infrastruktur. Infrastrukturnya perlu diedit atau sertifikatnya perlu diaudit ya. Kemudian untuk email itu ada pretty good privacy. Tapi sekarang ini sudah dimiliki oleh Symantec, maka ada namanya OpenPGP ya. Jadi OpenPGP, GNU Privacy Guard. Ini bisa untuk beberapa jenis zipper dan web bisa menggunakan web trust model. Nah, kira-kira itu ya teman-teman yang bisa disampaikan mengenai key management, mulai key management dari symmetric key, yang biasanya yang disimpan adalah kunci simetrik dari masing-masing user, baik yang single KDC maupun flat KDC maupun hierarchical KDC, yang prakteknya biasanya menggunakan Kerberos. Kalau di network ada TKEC atau radius. Kemudian mengingat di network ya namanya security ya, kadang-kadang KDC kalau bobol maka seluruh user yang ada di situ bisa ketahuan, maka yang disimpan harusnya public key, itu menggunakan asymmetric key yang saat ini menggunakan public key infrastructure.
Nah, itu yang bisa disampaikan sampai saat ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.